Hyundai Santa Fe Diesel Trim Signature. Nah, mobil ini bisa dilihat dari eksterior depannya, dia mempunyai grill yang cukup sporty tapi juga tangguh di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada apa? Ini ada kamera depan, betul. Mobil ini sudah ada kamera 360-nya, jadi cukup canggih fiturnya. Lalu di sini juga ada sensor-sensor, 4 buah sensor parkir di bagian depan. Untuk bagian lampu-lampu, lampu stand di bagian atas sudah menggunakan full LED. Lampu LED di RL-nya juga sudah menggunakan LED di sini, dan di sini ada 2 buah klaster LED juga yang merupakan lampu dekat dan juga sekaligus lampu jauhnya. Ada 2 di sini, semua sudah full LED semua. Beralih ke tampak samping, desain dari Hyundai Santa Fe ini memang dapat kita lihat banyak banget ornamen-ornamen SUV-nya. Ada over fender SUV, lalu juga di sini ada side body molding yang juga menekankan kesan gagah di mid-size crossover SUV ini. Dan kalau kita lihat, spionnya sudah auto folding, dan juga ada lampu sein di bagian spionnya. Dan di bagian spion ini juga ada kamera 360-nya di sini di bagian spion. Nah, satu hal detail kecil yang unik adalah handle-nya. Handle-nya ini sudah smart key, jadi kita tidak perlu menggunakan kunci untuk colok cabut lagi. Kita hanya tinggal menekan tombol hitam di sini, otomatis mobil akan terkunci atau mobil akan terbuka. Nah, ketika kita unlock mobilnya, di dalam handle sini ada sebuah LED kecil, lampu LED kecil di bagian pintu yang akan menyala dan mempermudah kita untuk mencari di mana handle pintu ini. Pada bagian lampu-lampu, kita bisa lihat di sini stop lamp-nya ini sudah full LED semua, berikut dengan lampu rem dan juga lampu seinnya. Tapi kalau kalian bilang di sini putih-putih ini adalah lampu sein, kalian salah besar. Ini adalah lampu mundur. Terus lampu seinnya di mana? Lampu seinnya ada di bawah sini. Sudah full LED juga. Nah, pada bagian kaca sudah ada rear defogger, lalu juga ada rear wiper juga. Dan di bagian atas sudah ada spoiler yang nggak terlalu lebay, tapi cukup manis untuk dipasangkan di Santa Fe ini. Beserta juga dengan high mount stop lamp, sudah LED juga di sini. Pada bagian atap ada panoramic sunroof, ada shark fin antena, dan juga ada roof rail. Pada bagian kaki-kaki, terkhususnya di bagian belakang, kita lihat sudah ada rem cakram. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan 4 rem cakram di setiap sisi rodanya, dan juga sudah ABS di depan dan juga di belakang. Nah, kita lihat juga untuk bagian velg, velgnya menggunakan ring 18 dibalut dengan ban 235/60 R18. Velgnya sendiri berbentuk motif kipas dengan two-tone. Warnanya ini warna grey gunmetal dan juga dengan aksen aluminium brush. Salah satu fitur menarik yang ada di Hyundai Santa Fe ini adalah remote start engine. Jadi kita hanya tinggal memposisikan mobil dalam mode terkunci, lalu ada tombol hold di sini, kita tinggal tahan, maka mobilnya akan otomatis bisa menyala. Secara otomatis mesin akan menyala seperti ini, dan AC juga akan menyala. Jadi kabinnya sudah dingin duluan sebelum kita masuk ke dalam. Berguna buat hari-hari yang lagi panas. Dan kita juga bisa langsung matiin, kita hold lagi aja, dia akan mati sendiri. Seperti ini. Untuk unit yang kami review pada hari ini menggunakan mesin diesel 2200 cc common rail yang menghasilkan 202 horsepower dan 440 Nm. Torsi sebesar itu bisa dihasilkan berkat dari turbo yang digunakan di dalam mobil ini. Bagaimana isi dalam kap mesinnya? Mari kita lihat. Satu hal yang kami suka dari mobil ini, sudah menggunakan pegas damper. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi untuk pakai tongkat besi pada mobil biasanya. Di sini adalah letak dari mesin turbo dieselnya 2200 cc CRDI. Nah, selain sudah menggunakan pegas damper, kap mesin dan juga ruang mesinnya sudah dicat sewarna bodi dan juga menggunakan peredam di sini. Jadi sudah cukup premium untuk SUV sekelasnya. Nah, kita bisa lihat juga di ruang mesinnya ini sudah tertutup dengan rapi, meskipun masih ada beberapa yang terbuka-terbuka terlihat komponen-komponen mesinnya. Namun untuk engine cover sudah ditutup, sudah ada engine covernya. Dan juga peletakan aki, sekring, dan juga filter udara untuk
bagian mesinnya sudah tertutup sama cover semua, jadi mesinnya sudah cukup rapi. Dan di bagian sana terlihat ada modul ABS dan juga ada ECU-nya. Salah satu yang membuat mobil ini spesial dan unik adalah di bagian interiornya. Kemewahan, kenyamanan, dan juga fitur-fitur yang ditawarkan. Seperti apa sih? Yuk kita cek bagian dalamnya. Sebelum kita bahas interiornya, kami lihatkan kuncinya seperti ini. Udah keyless, jadi udah pasti ada engine start stop button juga di sini. Penggunaan material pada interior Hyundai Santa Fe ini tergolong cukup mewah. Di bagian atasnya sudah ada soft touch, lalu dipadukan juga dengan ada hard plastik dan juga ada material leather dengan jahit-jahitan asli di sini. Sudah ada airbag di sisi penumpang maupun di sisi pengemudi, dan juga sudah ada airbag di sisi-sisi curtain atau sisi samping dan juga di jok depannya. Pada sisi penumpang depan terdapat sebuah open storage yang tidak terlalu besar tapi lumayan dalam. Sudah dilapisi juga sama karet. Nah, ini berfungsi bisa menaruh barang-barang yang cukup kecil seperti handphone, tisu maupun koin-koin. Nah, uniknya di sini ada ambient light yang bisa disesuaikan warnanya sesuai dengan keinginan. Bisa berwarna merah, biru, putih, maupun warna-warna lainnya dan bisa diatur dari sisi pengemudi. Dilengkapi juga di sisi penumpang depan ada glove box dengan soft opening. Lalu untuk joknya sendiri terbuat dari bahan kulit two-tone, warna krem coklat seperti ini, dan di sampingnya ada berwarna hitam kulit. Untuk jok depan, baik sisi pengemudi maupun sisi penumpang sudah full elektrik semua. Ditambah dengan untuk jok penumpang baris depan, terdapat tombol dari sisi penumpang belakang agar si jok depannya ini bisa digeser di sisi sebelah kanan dari joknya penumpang depan ini. Nanti kita akan kasih lihat. Nah, beralih ke konsol tengah. Konsol tengahnya cukup simple, ada sebuah head unit di sini dan juga ada konsol tengah dengan beberapa tombol di sini. Nah, tombol di bagian atas ini kita untuk bisa mengoperasikan AC. AC di sini sudah dilengkapi dengan dual zone, temperaturnya itu bisa disesuaikan baik kiri penumpang maupun di kanan untuk pengemudi. Suhunya bisa berbeda-beda. Dan juga untuk AC di belakang juga sudah ada rear AC. Defogger juga sudah ada front defogger dan rear defogger juga, dan ada fitur sync. Jadi ketika fitur sync ini dinyalakan, sisi penumpang maupun sisi pengemudi suhunya akan sama. Tapi kalau fitur sync-nya dimatikan, maka bisa menjadi dual zone seperti itu. Lalu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan auto AC dan juga climate control. Beralih ke bagian yang di bawah, ada tuas untuk memilih drive mode. Nah, drive mode yang ini bisa kita pilih dari comfort, eco, sport, maupun smart driving. Lalu juga di sini ada tombol-tombol untuk bisa mematikan atau menyalakan parking sensor. Lalu bisa mengaktifkan juga kamera 360 walaupun tidak di posisi mundur. Nah, ini kamera 360 tetap masih bisa dioperasikan. Lalu di sini juga ada auto hold dan juga ada vehicle downhill brake control di sini. Lalu beralih ke sebelah kanan, di sini ada tuas transmisi, namun lebih tepatnya bukan tuas transmisi tapi tombol transmisi. Karena di sini PRND-nya ini berbentuk tombol. Jadi kita tidak perlu ada tuas, hanya cukup menekan tombol saja, lebih mudah. Nah, kalau mau manual bagaimana? Nah, untuk yang versi diesel ini dilengkapi dengan 8 speed dual clutch transmission automatic. Nah, untuk manual mode sendiri bisa langsung dioperasikan dari pedal shift di setir pengemudi. Nah, beralih ke agak bagian tengah di konsol tengah ini, ada sebuah tempat penyimpanan. Bisa ada 2 cup holder di sini, dan juga di sini ada USB untuk langsung masuk ke head unitnya. Lalu di sini juga ada huruf Q dan I. Nah, ini mengisyaratkan berarti mobil ini sudah mendukung wireless charging. Dan wireless charging ini cukup menarik, walaupun handphone Anda belum wireless charging juga, tapi Hyundai Santa Fe ini memberikan sebuah tempat khusus untuk handphone yang mungkin mobil-mobil lain itu belum terpikirkan. Ini sangat unik. Jadi handphone hanya tinggal ditaruh aja di sini, dia langsung slide masuk ke dalam. Nah, handphone Anda udah nggak bakal kemana-mana, udah nggak akan bergoyang-bergoyang lagi, dia akan stay di tempatnya. Nah, lalu beralih ke console box bagian yang tengah, sudah soft opening juga. Nah,
kalian akan diberikan suatu box kecil yang bisa dipasang maupun dicopot. Dan juga ini bisa menaruh barang yang cukup dalam dan juga cukup lebar di sini karena glove box konsol boxnya ini cukup luas sekali. Untuk konsol box di bagian tengah ini juga bisa berfungsi sebagai armrest. Jadi ketika sedang mengemudi, tangan kita juga bisa santai. Nah, beralih ke bagian setir dan juga instrumen cluster pengemudi. Nah, pada bagian setirnya ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam tombol di kiri maupun di kanan yang dapat menampilkan informasi sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Dan juga kalau di bagian sebelah kiri ini akan mayoritas mengoperasikan bagian head unit. Kalau yang kanan ini mayoritas mengoperasikan bagian instrumen cluster di sisi pengemudi speedometer ini. Ada pedal shift juga, kiri untuk menurunkan, kanan untuk menaikkan. Lalu di sini juga untuk setirnya sendiri Hyundai Santa Fe sudah tilt dan juga sudah teleskopik, tapi masih manual, belum menggunakan motor listrik atau motorized. Pada saklar wipernya sudah dilengkapi dengan intermittent di sini yang bisa diatur interval waktunya juga. Lalu di sini juga sudah ada rear wiper. Untuk wipernya sendiri ini sudah intermittent yang bisa diatur interval waktunya. Lalu juga sudah ada auto wiper juga untuk di sisi bagian depan maupun rear wipernya. Nah, rear wiper ini juga unik. Ketika kita set dia dalam posisi auto ataupun kita sedang menyalakan wiper depan, ketika sedang hujan lalu kita menekan tombol transmisi ke R, maka secara otomatis wiper belakang itu akan bergerak juga, akan nyala juga, seperti itu. Untuk sisi lampu-lampu di sini lampunya juga sudah auto headlamp dan juga ini di sini juga sudah ada triple flasher untuk jika kita mau berpindah jalur, kita hanya tinggal menyentuh sedikit saja, tidak perlu terlalu sampai full, maka nanti lampu sennya itu akan berkedip sebanyak 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Nah, itu bisa disetel dari dalam speedometernya. Beralih ke bagian kanan, untuk di sisi pengemudi, di sini kita ada menemukan beberapa tombol-tombol. Yang pertama ini ada tombol untuk mematikan atau menyalakan traction control dan juga stability control. Nah, di sini juga ada tombol untuk mematikan atau menyalakan lane departure. Jadi ini mobil ini sudah ada sistem ADAS-nya lah, kita bisa bilang seperti itu. Dia bisa memberitahu kita ketika kita berpindah lajur tanpa sengaja. Nah, di bagian bawahnya juga ada parking brake secara elektrik. Jadi kita bisa toggle switch on ataupun off si parking brake-nya ini dengan mudah. Di bawah sini ada untuk tempat sekring. Dan juga di bagian yang paling bawah ini ada tuas untuk membuka kap mesin. Hyundai Santa Fe ini sudah memiliki settingan drive mode yang bisa kita pilih, yaitu Comfort, Eco, Sport, dan juga Smart. Nah, uniknya masing-masing dari Comfort, Eco, dan juga Sport ini mempunyai desain speedometer yang berbeda-beda. Dan ini bisa disetting jika kita berpindah ke mode Comfort atau Eco atau Sport. Desain speedometer itu akan berubah. Kalau Sport otomatis sudah yang paling sporty, Eco ini lebih ke arah ke ekonomis tentunya, dan juga Comfort ini dia akan menampilkan desain speedometer yang kurang lebih mirip dengan lini-lini Hyundai yang lain-lainnya juga. Pada bagian speedometer, informasi-informasi yang ditampilkan itu seperti pada mobil umumnya, seperti trip A, trip B, lalu konsumsi bahan bakar, timer kita berkendara, dan juga ada setting-setting untuk driver assistance, cluster, lampu-lampu, pengaturan pintu, dan lain-lain. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan TPMS atau Tire Pressure Monitoring System yang akan bisa bekerja jika kita menjalankan mobilnya. Untuk head unitnya sendiri sudah mendukung Bluetooth, teleponi, Android Auto, dan juga Apple CarPlay. Juga ada USB untuk memainkan media melalui USB eksternal, dan juga di sini sudah ada radio juga. Nah, uniknya mobil ini sudah bisa voice recognition. Jadi ketika kita koneksikan ke Android Auto atau misalkan Apple CarPlay, kita bisa langsung berbicara layaknya kita berbicara ke asisten pribadi. Selain dari ambient light yang ada di sisi penumpang ini, ada satu detail kecil yang kami suka, yaitu di tombol hazardnya. Ketika tombol hazard kita tekan, di sini akan ada flashing lampu juga mengikuti irama dari si hazardnya. Dia akan nyala mati. Nggak lupa juga mobil ini sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof atau moonroof atau sunroof biasa, entahlah. Yang pasti ini bisa dibuka dan pastinya menambah kelegaan kabin di mobil Anda. Dan ini nggak perlu ditahan ternyata. Jadi hanya tinggal satu step kita majukan ke belakang, dia kanvasnya akan terbuka. Dan satu step lagi ke belakang lagi, maka bagian sunroofnya atau kacanya ini akan terbuka.
Oh ya, hampir lupa. Di bagian konsol tengah sini terdapat sebuah open space area yang cukup luas. Kalian bisa menaruh tas kecil mungkin, atau tisu, ataupun benda-benda lainnya. Nah, dilengkapi juga dengan satu buah charger USB, charging USB port, dan juga ada soket 12 volt. Nah, sekarang kita bahas duduk belakangnya dari All New Santa Fe 2021 ini. Nah, kalau kita lihat di sini material-materialnya juga semewah yang depan. Jadi untuk bagian door trim ini juga sudah dilapisi dengan soft touch, kulit-kulitan, hard plastik sayangnya di sini. Handle-nya juga sudah silver, kesan mewahnya dapat lah. Nah, untuk jendelanya sendiri dia belum auto door, auto off-nya belum. Jadi kalau misalnya kita mau turunkan jendela, harus kita tahan, tapi bagusnya jendela itu bisa sampai turun, bisa sampai habis. Satu hal yang kita suka adalah side curtain ini. Nah, jadi ini bisa menjaga privasi Anda dari luar. Jadi ini kan tertutup seperti Dari mana tadi ya? Nah, yang saya suka. Oke. Yuk. Nah, yang kami suka juga dari mobil ini adalah privasinya. Disediakan ada gorden atau curtain, side curtain seperti ini, jadi bisa menjaga privasi Anda dari luar. Kalau dari luar pasti akan susah untuk melihat ke dalam. Apalagi dengan kondisi jendela tutup seperti ini. Di bagian kursi penumpang ada tombol di sini untuk menyeting si kursi penumpangnya ini. Tekan tombol aja, dia udah bisa langsung maju. Kita bisa setting sesuka kita. Misalkan ini saya setting paling maju. Oke, sudah paling maju seperti ini, kaki Anda akan mempunyai legroom yang sangat amat luas, dan bahkan kursinya ini masih bisa di-recline. Oke, ini mentok paling maju. Nah, ini mentok paling mundurnya. Nah, pada bagian joknya, bahan material dari bagian jok belakang maupun yang depan sama. Dan juga warnanya juga senada, yaitu berwarna coklat dan juga ada list warna hitam yang simple. Nah, untuk sabuk pengamannya sendiri sudah 3 titik di bagian kanan, kiri maupun di bagian tengah. Jadi sudah aman dan proper untuk ketiga penumpang belakang. Pun untuk headrest juga sudah adjustable 3-tiganya. Untuk akses ke baris ketiga atau baris paling belakang, kita bisa menggunakan jok single dari sisi penumpang belakang di bagian kiri. Di sini ada sebuah tombol, kita tinggal klik satu tombolnya aja. Otomatis kursinya akan maju seperti ini dan Anda bisa langsung melangkah masuk. Tapi untuk di belakang mungkin hanya disarankan untuk anak kecil saja ya, karena untuk orang dewasa tidak akan nyaman perjalanan panjang. Bagasi dari Hyundai Santa Fe ini bisa dibuka dengan 3 cara. Yang pertama dari remote, yang kedua dari sisi pengemudi, yang ketiga dari tombol di belakang bagasinya, tombol elektris. Dan enaknya bagasinya sudah full elektrik otomatis. Kapasitas bagasi dari Hyundai Santa Fe ini tergolong cukup lumayan luas. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi dengan kondisi kursi belakangnya ditegakkan. Bisa muat kurang lebih 2-3 galon air mineral yang ada di pasaran. Tapi kalau kita butuh storage yang lebih luas lagi, kita bisa melipat jok belakangnya 50-50 rata lantai. Nah, ketika jok belakangnya ini sudah ditidurkan, kapasitas bagasinya akan bertambah drastis dan akan sangat luas sekali. Ini bisa memuat mungkin sekitar 1 koper yang sangat besar sekali, ditambah dengan beberapa koper medium ataupun tas-tas kecil. Setelah kita rebahkan kursi baris ketiganya, kita bisa lihat di sini ada ventilasi AC untuk penumpang di baris ketiga, dan juga ada selektor sendiri untuk rear AC di bagian belakang sini. Selain bisa dioperasikan dari depan, bisa juga dioperasikan dari kursi baris ketiga. Nah, selain itu juga, jika kita lihat di bagian sebelah kanan, dekat selektor AC, ada 2 buah tombol L dan R. Nah, itu untuk apa? Itu untuk melipat kursi baris keduanya. Ketika ditekan, kursi baris keduanya bisa terlipat rata lantai juga secara otomatis. Jadi kita nggak usah ke baris tengah lagi, terus kita
setting manual lagi seperti itu. Dan ini sudah rata lantai dan Anda akan mendapatkan kapasitas bagasi yang sangat luas. Mungkin bisa taruh kasur kali di sini. Kemudahan lainnya yang ada di Hyundai Santa Fe ini terdapat di bagasinya adalah tombol elektris untuk menutup bagasinya, dan ini juga aman. Sudah dilengkapi dengan sensor, jadi Anda, barang bawaan Anda maupun orang-orang dalamnya ini yang tidak sengaja lewat ketika bagasi tertutup tidak akan terluka. Sekian review kami mengenai all new Hyundai Santa Fe 2021 ini. Nah, dengan segala kemewahan, kenyamanan, teknologi, dan juga look sebagai mid-size crossover SUV ini, menurut kalian apakah mobil ini patut untuk kalian pertimbangkan? Kami juga ingin berterima kasih kepada Hyundai Depok yang telah meminjamkan show unit car-nya untuk kami review pada hari ini. Buat kamu yang ingin lihat langsung mobilnya, merasakan kemewahan-kemewahan, juga teknologi, serta kalian mau test drive, bisa juga loh langsung datang ke Hyundai Depok, alamatnya ada di bawah ini ya. Sekian review dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.